Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah, Yesus Kristus bangkit, menang atas kematian dan memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita bersyukur kalau pagi ini kita bisa merayakan kebangkitan Kristus dengan ibadah bersama, baik kita di rumah masing-masing. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 26. Saya akan berkhotbah dari keseluruhan pasal ini, tetapi mari kita membaca terlebih dahulu ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Kisah Para Rasul 26 ayat 12 sampai 23 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Diberi judul perikop, Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa sudah hampir 1 bulan kita menjalankan social distancing, tapi sungguh bersyukur kepada Allah, apapun dampak yang kita harus terima dari social distancing itu, Tuhan telah mempersiapkan kita untuk keadaan itu. Amin. Alkitab berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Bahkan dia menjamin, tatkala kita dicobai, dia sudah menyediakan jalan keluar bagi kita. Dan oleh jalan keluar itu dikatakan kita akan sanggup menanggungnya. Saudara, Allah sungguh sudah mempersiapkan kita. Makanya kita tidak perlu takut dan tidak perlu gentar apapun yang terjadi hari-hari ini. Dan kita juga bersyukur, Paulus mengatakan dalam ilham roh bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Saya yakin kita semua bersuka cita bagi ini karena kita dapat merayakan Paskah, hari kebangkitan Kristus atas kematian untuk memberikan keselamatan kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah Paskah kita kali ini sangat unik. Dan tentunya ini yang pertama kali dalam masa hidup kita. Kita melakukannya juga secara online. Namun demikian, ibadah kita tidak akan kekurangan makna. Amin. Amin. Saudara, kita diikat oleh kuasa Tuhan dan oleh kasih dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita, sebab Allah ada bersama-sama dengan kita. Dan pada kesempatan ini saya mau mengemukakan lagi kebenaran yang sangat penting, saudara. Bahwa kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang telah bangkit dari kematian itu, kalau kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Dia yang bangkit melalui kesaksian firman Tuhan ini, saudara, maka kita akan menunjukkan pertobatan dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan berbalik dari jalan-jalan dunia yang jahat ini kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang benar, kepada Allah pencipta langit dan bumi, kepada Allah yang mengasihi kita. Kebenaran ini tidak boleh ditawar-tawar, saudara. Perjumpaan dengan Yesus harus menghasilkan pertobatan dari dalam kehidupan kita. Mengapa? Sebab iman tanpa pertobatan pada hakikatnya adalah mati. Pertobatan yang sejati, berbaliknya kita kepada Allah adalah bukti bahwa iman kita adalah iman yang hidup, iman yang menyelamatkan. Sudah bertahun-tahun kita merayakan Paskah. Kita mensyukuri kebangkitan Tuhan, kita memberitakannya juga. Pertanyaannya adalah, apakah kebangkitan Kristus telah merubah kehidupan kita? Apakah kita menjadi manusia baru oleh karena iman kepada Dia yang hidup itu? Apakah ada buah-buah pertobatan dari dalam kehidupan kita? Dan apakah kita juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu? Mari di saat-saat yang baik ini, di saat kita juga banyak tinggal di rumah, kita mau memeriksa hidup kita masing-masing. Amin. Sebab tatkala Dia datang menjemput kita, Dia menemukan kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan menunjukkan buah-buah pertobatan. Dan Dia memperkenankan kita untuk menikmati kemuliaan kekal bersama-sama dengan Dia. Oh, haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca keseluruhan Kisah Rasul pasal 26 ini, saudara, maka Lukas menuliskan kepada kita tentang pembelaan Paulus terhadap tuduhan orang-orang Yahudi di hadapan Festus. Festus adalah gubernur dari Romawi, ya, gubernur Romawi. Dia juga bertanggung jawab di hadapan Agripa dan saudara perempuannya Bernike. Tentunya juga ada pejabat-pejabat tinggi Romawi yang ada di Kaisarea pada waktu itu. Paulus mempertanggungjawabkan imannya karena dia dituduh telah melakukan pembohongan. Karena dia memberitakan Mesias yang bangkit. Karena dia memberitakan ada kebangkitan dari antara orang mati, saudara. Nah, dalam pembelaan Paulus yang cukup panjang ini, sehingga dia meminta supaya Agripa dengan sabar mendengarkan dia,
Dia mengemukakan kesaksian pertobatannya. Dan ini yang ketiga yang dicatat oleh Lukas di dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Kesaksian perjumpaan Paulus dengan Kristus yang bangkit itu dan kesaksian para rasul yang lain menegaskan kepada kita semua, menegaskan kepada dunia bahwa Yesus benar-benar bangkit. Amin. Ini realitas yang tidak dapat dibantah oleh siapapun juga. Nanti kita akan melihat itu dengan lebih detail lagi. Dan yang sungguh luar biasa, dalam perjumpaan Paulus dengan Yesus yang bangkit itu telah menyebabkan hidupnya berubah 180 derajat. Ada perubahan yang sangat besar, bahkan total dari dalam hidupnya. Paulus yang dahulunya seorang yang melawan Kristus, yang menganiaya pengikut Kristus, yang dengan keras ingin menghancurkan kekristenan. Pada saat itu dia menjadi seorang pemercaya sejati. Amin. Dia utusan, dia rasul yang memberitakan kepada seluruh bangsa untuk percaya kepada Kristus yang bangkit itu, supaya mereka bertobat dan berbalik kepada Allah yang hidup. Saudara, ini luar biasa. Perjumpaannya dengan Yesus telah merubah hidupnya dengan luar biasa. Itu sebabnya saudara, teks ini mengajar kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, atau kalau boleh saya katakan, kalau kita sudah berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu, seharusnya kita mengalami pertobatan dalam hidup ini. Amin. Seharusnya hidup kita berbalik dari jalan dunia yang jahat ini kepada Allah, kepada jalan-jalan Allah yang hidup. Ini harus menjadi perhatian kita semua kita, anak-anak, remaja, pemuda, siapapun kita, saudara. Kalau kita mengatakan bahwa saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, tetapi saya masih tetap terus hidup dalam dosa, hidup dalam cara-cara dunia yang tidak bertuhan ini, maka sesungguhnya kita menipu diri kita sendiri. Banyak orang mengaku Kristen, saudara, tapi hidupnya duniawi. Tidak ada tanda-tanda pertobatan. Banyak orang merayakan Paskah bersama-sama dengan kita sekarang, tapi belum tentu mereka mengalami pertobatan yang sejati. Saudara, jika kita benar-benar percaya kepada Yesus Kristus yang telah bangkit itu, maka kehidupan kita akan menunjukkan iman kita itu hidup yang diperbaharui, hidup yang benar-benar ditandai dengan pekerjaan-pekerjaan baik sesuai dengan pertobatan itu. Amin. Saudara, perjumpaan dengan Yesus menuntut pertobatan kita. Pertobatan bukan pilihan. Pertobatan itu buah dari iman yang hidup. Dan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mari saudara, kita akan melihat dari pembelaan Paulus di hadapan Agripa, Festus, Bernike, dan para pejabat tinggi lainnya di Kaisarea pada waktu itu, menunjukkan kepada kita dua hal yang sangat penting. Yang pertama, menegaskan bahwa kebangkitan Kristus itu adalah hal yang tidak dapat ditolak. Itu benar-benar terjadi, itu peristiwa sejarah. Dan bahwa setiap orang yang berjumpa dengan Yesus harus mengalami pertobatan dalam hidupnya. Mari kita melihat dua hal itu bersama-sama pagi ini. Sebagaimana Paulus meminta Agripa untuk bersabar mendengarkan kesaksiannya, saya minta kita semua bersabar untuk kita belajar bersama-sama kebenaran ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Bahwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian itu adalah satu peristiwa sejarah. Itu bukanlah cerita fiksi seperti yang dikatakan oleh banyak orang, yang dikarang oleh para rasul karena mereka begitu mengasihi Tuhannya yang mati itu. Tidak. Kebangkitan Yesus Kristus adalah peristiwa sejarah.
Paulus dituntut oleh karena dia memberitakan kebangkitan dari antara orang mati. Paulus dituduh dan akan dipenjarakan, bahkan akan dibunuh karena dia memberitakan Mesias yang bangkit. Bagi kebanyakan orang pada waktu itu, kebangkitan orang mati adalah satu hal yang tidak mungkin. Itu sebabnya saudara, ya Paulus membela fakta-fakta kebangkitan Kristus itu. Memang sulit saudara berbicara kepada orang-orang yang tidak mau percaya, yang skeptik, yang jahat. Bahkan oleh Festus, Paulus disebut sebagai orang gila karena kesaksiannya. Saya lihat ayat yang ke-24 saudara, perhatikan itu. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Bagi orang Yahudi, kebangkitan Kristus dianggap mustahil. Bagi Festus, gubernur Romawi, itu adalah pernyataan gila. Tapi Paulus dalam ayat 25 mengatakan apa? Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Tidak gampang saudara menyajikan kebenaran tentang kebangkitan Yesus kepada orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang skeptik ini. Makanya Paulus memulai dari kemungkinan kebangkitan manusia pada umumnya. Baru dia menceritakan pengalamannya sendiri berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu dalam perjalanannya ke Damsyik. Kemudian dia menceritakan apa perintah Tuhan kepadanya, yaitu untuk memberitakan bahwa semua orang harus bertobat dan berbalik kepada Allah. Dan pada akhirnya dia menegaskan dalam pembelaannya bahwa kebangkitan Kristus itu adalah apa yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Paling tidak ada 4 bukti kebangkitan Kristus yang Paulus nyatakan dalam Kisah Rasul pasal 26 ini. Saudara, kita perlu memahami ini supaya iman kita bertambah teguh. Amin. Dan supaya kita juga bisa membela iman kita, mempertanggungjawabkan iman kita kepada Kristus yang bangkit. Kalau ada orang yang minta pertanggungjawaban dari kita. Apa bukti-bukti kebangkitan Yesus yang dikemukakan oleh Paulus dalam teks ini saudara? Yang pertama saudara, Allah itu berkuasa membangkitkan orang mati. Amin. Itu bukti bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Itu bukti bahwa ada kebangkitan Kristus. Paulus pada awalnya menceritakan siapa dirinya sebelumnya. Dia seorang Farisi dari aliran mazhab yang paling keras, saudara. Ya, coba lihat ayat yang keempat, saudara, dari Kisah Rasul 26, "Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita." Paulus adalah seorang Farisi dari mazhab yang paling keras. Dia mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang Yahudi yang lain yang menantikan kedatangan Mesias. Saudara, janji kedatangan Mesias bagi orang Yahudi tidak akan berarti kalau tidak ada kebangkitan orang mati. Tidak akan berarti bagi orang-orang yang hidup sebelum kedatangan Mesias. Makanya Paulus menyatakan ada kebangkitan dari antara orang mati. Makanya dia mengatakan kepada orang-orang itu, kepada Agripa, "Mengapa kamu menganggap mustahil
bahwa Allah membangkitkan orang mati. Coba lihat ayat yang ke-8, saudara. Ya, mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Dengan kata lain, saudara, kalau kita percaya pada Tuhan dalam Alkitab yang menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada, yang hanya dengan berfirman aja semuanya jadi. Ketika dia berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah segala binatang yang merayap di bumi, semuanya jadi. Jadilah burung, maka burung jadi. Kalau kita percaya kepada Allah yang seperti itu, saudara, bahkan kalau orang-orang Yahudi percaya itu, seharusnya mereka percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang dari kematian. Amin. Ini bukti yang tidak dapat dibantah. Allah sanggup membangkitkan orang mati. Kebangkitan Yesus membuktikan dia Mesias. Saudara, ini logika yang tidak bisa dibantah. Ya, masa Allah yang hebat di dalam kitab kita ini tidak mampu membangkitkan orang mati? Memang ada kebangkitan yang berbeda, seperti kebangkitan Lazarus, anak janda di Naim, itu saja sudah menjadikan satu bukti bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Amin. Ini bukti yang tidak dapat dibantah. Kalau orang meragukan kebangkitan Yesus, katakan, kalau engkau percaya kepada Allah yang hidup, Allah pencipta alam semesta, maka kita harus percaya bahwa dia punya kuasa untuk membangkitkan orang dari kematian. Dengan demikian, kebangkitan Kristus dibuktikan oleh keberadaan Allah yang berkuasa membangkitkan orang dari maut. Kemudian saudara, bukti apa lagi? Bukti adanya banyak saksi dari kebangkitan Yesus Kristus itu. Kita sudah membaca dari ayat 12 tadi sampai ayat yang ke-16 setidaknya, saudara. Paulus menceritakan pertemuannya sendiri dengan Yesus yang sudah bangkit itu. Ya. Dia berkata, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Amin. Tidak hanya karena Allah sanggup membangkitkan orang mati, tapi Paulus sekarang menyaksikan aku berjumpa dengan Mesias yang bangkit itu. Aku bertemu dengan Yesus yang bangkit itu, saudara. Paulus salah satu saksi dengan beberapa orang temannya yang melihat cahaya itu. Tidak hanya itu, Paulus juga menceritakan bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada ke-11 rasul dan kepada 500 orang saudara sekaligus. Banyak saksi. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Amin, saudara. Ada banyak saksi. Kalau hanya Paulus yang melihat, mungkin orang bisa ragu, Paulus ngigau. Paulus berhalusinasi. Kalau mungkin 2 orang mungkin ada kecocokan yang tidak disengaja. Tapi kalau sudah ada 12 orang lain
Ada 500 orang lain dan orang-orang itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh, orang-orang yang berbalik kepada Allah, orang-orang yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang baik, maka mereka tidak dapat disangsikan. Mungkin ada yang berpikir, ya mereka melihat sendiri, kami tidak. Mengapa kami harus percaya? Saudara, kita harus percaya. Sebab ada bukti-bukti yang nyata dari kebangkitan Tuhan. Amin. Saya nggak percaya, saya nggak kenal Paulus. Saya nggak kenal ke-500 orang itu. Saudara, pada dasarnya kita ini biasa mempercayai apa yang tidak bisa kita lihat. Bahkan kita juga percaya pada orang-orang yang tidak kita kenal. Iya apa iya? Sekarang kan zaman now nang omah wai iki, saudara. Semuanya serba GoFood, GrabFood, GoSend. Saudara percaya aja bahwa makanan yang saudara pesan disajikan oleh koki yang menjaga kebersihan. Saudara pasti pakai masker, pakai sarung tangan, cuci tangan dulu, padahal belum tentu. Tapi saudara percaya aja toh. Sampai rumah diantar sama mungkin pengantarnya itu, disemprot kreseknya, tapi sudah kokinya terlanjur bersin di makanannya, gimana? Ngeri ya. Tapi kita percaya aja. Terima kasih Tuhan. Lap. Saudara pesan, wah ini ada produk masker harga sekian. Saudara percaya itu bagus, gak akan ditipu. Saudara bayar transfer, saudara transfer juga. Kalau kita percaya kepada kesaksian manusia, apalagi kita harus percaya pada kesaksian firman Tuhan. Amin. Yang masih GoFood harus percaya firman Tuhan ini. Termasuk yang enggak GoFood. Amin. Harus percaya. Karena Allah akan meminta pertanggungjawaban kalau kita menolak kesaksian firman. Kalau kita menolak kesaksian Alkitab ini. Dan kalau kita percaya, kita akan diselamatkannya. Amin. Luar biasa. Berikutnya saudara, kebangkitan Kristus dibuktikan dengan apa? Dengan pertobatan dari para saksi yang melihat kebangkitan Yesus itu. Saudara, orang-orang yang melihat Yesus dicatat mereka mengalami perubahan hidup yang radikal. Paulus adalah teladan yang pertama-tama kita baca dari pertanggungjawabannya ini, saudara. Kita tahu siapa Paulus, dia tidak kenal lelah melawan Tuhan. Tidak pernah lelah menganiaya orang Kristen. Coba lihat ayat yang ke-11, saudara. Ya. Perhatikan itu. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka, ini Paulus. Dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Aduh, tampak sekali bencinya Paulus terhadap kekristenan pada waktu itu. Mungkin kita bisa bilang dia teroris juga waktu itu ya. Masuk ke rumah ibadat, menyiksa, memaksa orang menyangkal imannya, marah sangat dia. Namun dalam Kisah Rasul pasal yang ke-26 ini dia berubah total. Di sini dia adalah seorang tawanan karena Kristus, dia dibelenggu, dia banyak dianiaya, dia banyak menderita. Tapi yang luar biasa, dia tidak sakit hati, dia tidak marah kepada musuh-musuhnya. Justru dia berkata dengan lembut ketika dia diberi waktu untuk bertanggung jawab. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, ayat yang
pertama itu, lalu memberikan pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, orang teraniaya tapi nggak ada kepahitan dalam hatinya, nggak ada sakit hatinya, nggak ada marahnya, nggak ada bencinya. Kenapa seperti itu? Karena dia sudah berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Amin. Saudara, belum dianiaya masih sedikit kecewa aja udah marahnya nggak ketulungan. Harus hati-hati. Amin. Kenapa bisa Paulus seperti itu? Satu-satunya jawaban adalah karena dia telah melihat Yesus yang bangkit. Kenapa para rasul, saudara? Ada banyak orang yang ribut karena kematian masalah corona. Ya, banyak orang berpikir orang Kristen gak mungkin mati karena corona. Bisa, saudara. Rasul-rasul Tuhan kita itu matinya semuanya menyedihkan, menakutkan. Disalib dengan kepala di bawah, ada yang ditusuk dari belakang, ada yang dikuliti hidup-hidup. Mengapa mereka mau mati dengan cara yang seperti itu? Apakah mereka mau mati karena hoax? Hoax tentang kebangkitan Yesus? Enggak. Apakah mereka mau mati tentang fiksi, tentang cerita-cerita konyol yang dia buat sendiri? Tidak. Mereka menerima penderitaan yang begitu sangat karena aniaya, karena dia benar-benar telah berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Amin. Bagi mereka kematian oleh sebab apapun juga hanyalah cara jalan untuk dia bersekutu, bertemu dengan Mesias yang bangkit yang dikasihinya itu. Ini yang menjadi bukti dari kebangkitan Kristus juga adalah perubahan hidup, pertobatan dari para saksi. Makanya saudara, jadilah bukti dari kebangkitan Kristus. Amin. Tunjukkan pertobatan hidup yang sejati. Tunjukkan bahwa kita hidup di jalan-jalan Allah yang benar itu. Itu yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang berikutnya, bukti apa lagi? Bukti telah digenapinya nubuatan perjanjian lama. Saya senang, coba baca ayat 22 dan 23 dari Kisah Rasul pasal 26. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Kebangkitan Kristus adalah penggenapan dari nubuatan perjanjian lama. Saya yakin Paulus kenal itu Kejadian pasal 22, Yesaya pasal 53, Mazmur 16, Mazmur 22 yang berbicara tentang Mesias yang menderita. Kematiannya dan kebangkitannya untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Saudara, Paulus mengatakan kepada kita melalui pembelaannya, kebangkitan Kristus itu benar-benar terjadi. Amin. Itu benar karena Allah berkuasa membangkitkan orang dari kematian. Itu benar karena ada banyak saksi yang melihatnya. Dan saksi-saksi itu mengalami perubahan hidup yang radikal. Itu benar karena penggenapan dari nubuatan para nabi, nubuatan Musa, orang-orang Ibrani dalam masa perjanjian lama. Mari kita sungguh-sungguh meyakini ini. Amin. Lalu kalau kita yakin, apa selanjutnya saudara? Kalau kita yakin saudara, seharusnya kebangkitan Kristus itu
menyebabkan kita hidup dalam pertobatan dan hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Amin. Ini yang harus kita kerjakan hari-hari. Perjumpaan dengan Yesus harus merubah hidup kita. Dahulu kita telah mati karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kita hidup di dalam dosa, kita melayani dunia, tetapi di dalam Kristus yang bangkit itu kita harus meninggalkan semuanya dan hanya hidup untuk Dia. Kebenaran ini pertama-tama ditunjukkan dalam keteladanan Paulus sendiri, juga melalui khotbah-khotbah atau berita-berita yang disampaikannya atas perintah dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Coba lihat saudara, kembali ayat yang ke-20. Selain Paulus bertobat, dia diperintahkan untuk memberitakan pertobatan. Kisah Rasul 26 ayat yang ke-20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Amin. Perhatikan, pertobatan itu melibatkan pikiran kita, bertobat, berbalik. Pertobatan menyangkut perubahan hidup. Dikatakan apa? Berbalik kepada Allah, dan pertobatan menyangkut perubahan perilaku. Apa itu saudara? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Orang bertobat dari pikiran dulu. Makanya kata Paulus dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, karena itu berubahlah melalui pembaruan budimu. Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan manakah yang bukan, yang baik dan yang buruk. Kita perlu mengedukasi diri kita supaya kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah dan kehendaknya. Yang kedua, perubahan hidup. Dari hidup melayani dunia, hidup melayani diri sendiri. Kita melayani Allah, berbalik kepada Allah. Ada perubahan perilaku, saudara. Dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan jahat, kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Pertobatan adalah bukti kalau kita sungguh-sungguh percaya dan berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Tanpa pertobatan, kita menipu diri sendiri. Saudara, ada beberapa hal tentang pertobatan, menarik sekali. Dan ini yang perlu kita pahami dengan sungguh-sungguh. Saudara, pertobatan itu pertama-tama melibatkan pikiran kita, pengetahuan kita. Kita harus berpindah dari gelap ke dalam terang. Coba lihat ayat yang ke-18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Orang yang bertobat, mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dari pikiran-pikiran yang gelap, pikiran-pikiran duniawi kepada pikiran-pikiran Allah, kebenaran Allah, terangnya Allah. Orang yang bertobat itu pikirannya diperbaharui. Amin. Ini battleground kita, saudara, semuanya dari pikiran. Hanya Yesus yang pertama-tama memberitakan terang itu. Coba lihat ayat 23. Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Apa itu? Kebenaran Allah. Injil keselamatan. Injil kerajaan.
pikiran-pikiran Kristus. Semua orang tanpa Kristus gelap pengertiannya. Saudara, dalam Efesus 4 ayat yang ke-18, orang tanpa Kristus itu gelap pengertiannya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Paulus mengatakan bahwa pikiran manusia sekarang telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Pikirannya harus berubah dari gelap ke dalam terang. Kalau pengertian kita gelap, kalau kita lebih suka kegelapan, kita masih belum bertobat, saudara. Jangan kita memilih jalan gelap. Kata Iwan Fals, penuh lubang dan berliku. Saudara, orang-orang yang pikirannya gelap tidak bisa melihat kebenaran Kristus. Enggak bisa. Saudara, kalau kita bertanya kepada Paulus, apakah engkau percaya bahwa Allah itu kudus? Percaya pasti. Tapi baru setelah terang yang lebih terang dari matahari itu menjatuhkan dia, baru dia menyadari bahwa Allah lebih kudus dari yang pernah dia bayangkan sebelumnya. Amin, saudara. Pikirannya berubah setelah berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan firman yang hidup itu. Dulunya Paulus berpikir bahwa karena dia seorang Farisi, karena dia menganiaya jemaat Tuhan, dia akan menerima sorga. Tapi setelah mendengar, berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu, maka semua pikiran-pikiran itu ditanggalkannya. Ternyata bukan itu yang menuntun kepada keselamatan. Seperti Yesaya, dia berpikir kebenaranku seperti kain kotor saja, seperti gombal, kata orang Jawa. Ini perlu perubahan pikiran. Tiba-tiba Paulus melihat dirinya jauh lebih berdosa daripada orang-orang yang lain, rasul-rasul yang lain. Sebagai orang Farisi mungkin dia seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, Ya aku orang berdosa tetapi aku masih bayar perpuluhan lah, aku masih ke gereja, aku masih ini itu. Tidak seperti orang-orang pemungut cukai. Tapi saudara mencatat di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Kita harus baca ayat ini. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Tadi banyak yang kita lewati, saya harus catat itu. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15, perhatikan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Karena terang Kristus, dia semakin menyadari keberdosaannya. Nah, kalau saudara berjumpa Tuhan masih menganggap diri hebat, dan menganggap Tuhan dengan pikiran-pikiran yang gelap seperti itu, tidak membaca terang firman kemuliaan Tuhan, kita sesungguhnya belum bertobat. Banyak orang yang masih selengean ikut Tuhan, saudara. Tidak sungguh-sungguh menghargai kekudusan Allah. Masih menghitung dirinya memberikan kredit kepada Tuhan untuk keselamatannya. Padahal sesungguhnya kita hanya bisa berkata, kasihanilah aku orang berdosa ini. Amin, saudara. Semuanya anugerah, semuanya berkat Tuhan. Jika setan telah begitu membutakan pikiran manusia, menipu manusia, lalu bagaimana kita bisa terbebas? Jawabannya, semua karena Kristus yang bangkit. Amin, saudara. Hanya melalui perjumpaan dengan Yesus yang bangkit kita dibebaskan dari pikiran-pikiran yang gelap, pengertian-pengertian yang salah. Coba 2 Korintus 4 ayat yang ke-6.
2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Tuhan yang membawa perubahan dalam hidup kita melalui Injil, melalui firman Allah, saudara. Makanya Yesus berfirman kepada Paulus supaya dia membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Itu pertobatan yang pertama. Yang kedua apa, saudara? Kita berubah dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Dari hamba setan menjadi hamba Tuhan. Semua orang yang bertobat adalah hamba Tuhan. Amin. Amin. Sekalipun Bapak Ibu bukan pendeta, bukan penginjil, Bapak Ibu hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan, kita belum bertobat. Yang ngeri ada banyak pendeta yang belum bertobat. Banyak pendeta yang bukan hamba Tuhan, ribut di medsos. Kritik sana, kritik sini. Rame. Makanya siapapun kita, kalau kita enggak bertuhankan Yesus, masih tetap menjadi hamba dosa, sesungguhnya kita belum bertobat. Alkitab mencatat bahwa kita ini tawanan dari kegelapan, saudara. Hamba-hamba setan, hamba dosa. Yohanes mengatakan itu, Paulus mengatakan itu. Nah, bagaimana kita bisa terbebas dari tuan yang jahat itu? Yesus yang sanggup membebaskan kita. Yesus yang bangkit, yang sanggup membebaskan Paulus, dia juga membebaskan kita dari tawanan hukum dosa ini. Amin. Ini yang perlu kita pahami. Dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Hanya Yesus yang bangkit yang sanggup memerdekakan kita. Kolose 1 ayat 13 sampai 14 ini penting untuk kita baca. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Simak itu, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Dengan kata lain, saudara, kalau saudara mengaku percaya Yesus yang bangkit, tetapi masih menjadi hamba dosa, hamba kuasa gelap, hamba setan, kita masih melayani diri sendiri, nggak melayani Tuhan, jangan-jangan kita belum diselamatkan. Perjumpaan dengan Yesus harus benar-benar merubah kehidupan kita. Dari dari kegelapan kepada terangnya Tuhan. Amin. Dari hamba setan menjadi hamba Allah. Yang berikutnya, saudara. Pertobatan sejati itu merubah posisi kita. Dari orang-orang yang terhukum menjadi orang-orang yang menerima pengampunan dan akan mewarisi kerajaan surga. Amin. Ini yang harus kita syukuri apapun yang terjadi. Kembali lagi. Kisah Rasul 26 ayat yang ke-18. Ayat 18 bagian B, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Amin.
Sebelum kita berjumpa dengan Kristus yang bangkit, kita semua hidup di bawah murka Allah, kutuk hukum dosa. Tetapi sesudah kita berjumpa dengan Yesus yang bangkit melalui pemberitaan Injil, kita percaya kepadanya, kita dikuduskan, kita diampuni, dan diberi tempat yang mulia dalam kerajaan sorga. Ini orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Kita bisa menghampiri tahta kasih karunia kapanpun juga, untuk kita mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Amin. Kapan saja, di tengah-tengah masa sukar seperti sekarang ini, saudara. Ada begitu banyak pergumulan. Belum kita berjuang melawan sakit penyakit. Ada kemunduran dari segi ekonomi. Kita sudah diampuni. Kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita memiliki tempat yang indah dalam kerajaan surga. Kita bisa datang sewaktu-waktu kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Amin, saudara. Ini penghiburan yang luar biasa bagi kita di tengah-tengah masa sukar ini. Dan tentang pertobatan yang berikutnya. Orang yang benar-benar bertobat, dia mengalami perubahan perilaku. Dari perbuatan-perbuatan dosa menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Paulus tidak pernah tidak taat terhadap berita ini, saudara. Ya. Ayat yang ke-20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Setiap kita harus bertobat, dan setiap kita harus melakukan pekerjaan baik, pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Bapak Ibu, iman tanpa pertobatan pada hakikatnya adalah mati. Amin. Kita bisa percaya Yesus yang bangkit secara intelektual, tapi tidak mengalami perubahan dalam hidup sama sekali. Makanya saya khawatir dengan anak-anak muda. Mereka aktif bergereja, mereka melayani, tetapi kalau melihat cara hidup mereka yang masih sama dengan dunia ini, itu menjadi pergumulan kita bersama. Amin. Jangan sampai kita percaya tetapi tidak ada perubahan dalam hidup kita sama sekali. Ini yang dituntut oleh Paulus kepada Agripa. Ya Raja Agripa, percayakah engkau kepada para nabi? Sebelum dijawab oleh Agripa, aku tahu kamu percaya pada para nabi. Paulus mengatakan, kamu secara intelektual kamu percaya, tapi hidupmu tidak pernah mengalami pertobatan. Dan Agripa untuk mempertahankan gengsinya di hadapan para pendengarnya. Saudara, coba lihat ayat yang ke-28. Dia berkata apa? Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Padahal Agripa bisa benar-benar percaya dan diselamatkan. Amin. Agripa adalah orang yang mengerti persoalan orang-orang Yahudi. Karena dia juga orang Yahudi. Dia pemimpin Galilea dan daerah utara yang lain. Tapi dia yang ngerti sampai di tataran pikiran, tidak ada pertobatan dalam dirinya, saudara. Saya yakin semua kita percaya kalau masker itu bisa menolong kita dari terinfeksi COVID-19, tapi tidak semua pakai masker. Saya yakin dengan social distancing kita bisa mencegah penularan COVID-19, tapi banyak orang yang kalau ke pasar ya pet-empetan kata orang sana itu.
Kalau udah tertular, masker tidak ada gunanya lagi. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Banyak orang kita perlu jaga kesehatan, tapi banyak yang masih begadang sampai jam 2 pagi. Ada yang bilang berjemur itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh, tapi banyak orang yang takut berjemur karena takut hitam. Kata orang saya hitam manis, makanya saya banyak berjemur, lebih hitam lagi. Lebih hitam, lebih manis lagi. Apa saya mau katakan? Kalau kita percaya kepada Yesus yang bangkit, memang kita berhak percaya. Tapi jangan sekedar percaya, tapi adalah iman kita itu menuntun kepada pertobatan. Amin. Kita harus berbalik dari jalan dunia yang jahat ini. Hidup di jalan-jalan Allah. Melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Sebab kalau kita tidak bertobat, tidak melakukan kehendak Allah, maka iman kita tidak ada gunanya. Mari kita sama-sama berdiri.